saya nggak berencana untuk menyelesaikan atau under pressure harus menyelesaikan eksposisi dari Kidung Agung. Jadi ini anggaplah seperti kalau di musik itu koda ya, dari kita punya expository preaching. Matius kita sudah selesaikan, pengkhotbah saya akan selesaikan sampai terakhir. Tapi Kidung Agung ini ya, beberapa pasal yang kita bisa renungkan ya, nggak tahu sampai di mana kita bisa mengkhotbahkan, tapi sementara kita masih mengkhotbahkan ini secara urut ya. Hopefully saudara jangan mengerti Kidung Agung ini hanya sebagai kitab untuk urusan menikah saja ya, itu terlalu sempit gitu. Ini pasti kitab cinta, ini puisi tentang cinta betul gitu, dan terutama ya kalau kita pikir ini hubungan laki-laki dan perempuan, ya tentu saja itu juga betul gitu. Tapi seperti kita tahu saya itu cinta itu bukan cuma urusan pernikahan ya saya, itu reduktif sekali ya. Kalau saya mau pakai istilah yang mungkin lebih shocking, itu bahkan bisa menjadi berhala. Kidung Agung sudah pasti bukan mengajarkan itu saya, pasti bukan itu. Jadi kita mempelajari di sini ya, di dalam keindahan dari puisi ini yang indeed kita ya, saya pribadi juga agak jarang ya saya itu merenungkan bagian-bagian seperti ini. Mungkin kita nggak bisa mendekati dengan cara eksegese seperti yang biasa, tapi menggunakan banyak imajinasi, afeksi ya, estetik dan sebagainya. Mari kita membaca dari pasal yang kedua. Pasal yang kedua kita membaca bagian pasal kedua. Kita membaca 8 sampai dengan yang ke-17, 8 sampai 17 ya. Kita membaca bagian ini. LAI memberi judul Di Pintu Mempelai Perempuan. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah. Ya, ini terjemahan bahasa Indonesia, tafsiran ya saya ini ya. Atau mungkin bisa ditafsir ke sana juga. Nanti kita komentar ya bagian ini ya. Ini terjemahan yang menarik. Kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, berkatilah perenungan firman Tuhan. Engkau menolong hamba-Mu di dalam segala kekurangan, keterbatasan, dan bersyukur untuk hari ini bisa kembali bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini yang Tuhan kasih. Dan kami berdoa supaya pembahasan firman Tuhan ini boleh membawa kami ke dalam appreciation, ke dalam kekaguman anugerah Tuhan, cinta kasih Tuhan yang begitu luas yang Tuhan nyatakan di dalam dunia ciptaan ini. Tuhan berikan juga di dalam kehidupan kami. Berkati siapa kami yang merenungkan, bagi yang ada di ruangan ini maupun juga yang menyaksikan melalui media sosial. Tuhan yang memberkati. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sudah kita membaca di dalam bagian ini ya saya. Ini di dalam ayat yang ke-8 di situ. Kalau saudara membaca ini kan dari perkataan perempuan ya. Kekasihku itu maksudnya bicara perempuan bicara tentang yang laki ya. Lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Apa yang kita bisa pelajari ya daripada bagian ini ya? Kita melihat ada semacam frame gitu di dalam bagian awal ini.
Kalau sudah bandingkan dengan ayat yang di terakhir ya, ayat 17, di situ ada certain motivic connection, jadi ada frame di akhir dan di depan ya. Maksudnya kita di sini mendapat tentang gunung-gunung ya. Di ayat 17 juga ada gunung-gunung di sana. Lalu ada kijang ya. Lalu di bagian belakang juga ditutup lagi dengan kijang. Jadi ini ya, saya nggak mau mengatakan strukturnya kiastik dalam pengertian yang ketat sih, tapi ada framing antara yang pertama dan yang terakhir sehingga betul-betul kita bisa melihat perikop ini sebagai satu unitas ya, satu kesatuan itu. 8, 17. Lalu terus kemudian keindahan yang ada di bagian tengah itu. Perhatikan di sini saya, waktu mempelai perempuan ini mengatakan lihatlah ia datang, lalu terus kemudian kekasihku serupa kijang, lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi dan seterusnya. Ada expression of antisipasi ya saya di sini. Dan waktu kita membaca puisi seperti ini, saudara nggak harus selalu bacanya itu di dalam pengertian literally, betul-betul ada di sana gitu ya. Terus misalnya yang ayat ke-10 di sini kan dikatakan kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku ya. Itu apa ya ini maksudnya kalau kita membacanya itu di dalam pembacaan yang literal gitu ya. Ini betul-betul terjadi gitu, maksudnya terus in the past, lalu terus kemudian mempelai perempuan ini menceritakannya gitu ya, kekasihku mulai bicara kepadaku, maksudnya menceritain sesuatu yang sudah lewat gitu. Atau bukan dong, kalau sudah lewat kan nostalgia, agak kurang fun ya hubungan kayak begini, jangan-jangan sudah break up lagi gitu ya, sudah bubar atau apa gitu. Atau kalau kita kesulitan dengan tafsiran pas, mungkin yang sekarang gitu, kalau sekarang dia betul-betul berbicara gitu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa di sini ayat 10 mengatakan kalimat kekasihku mulai berbicara? Ini yang berbicara sebetulnya siapa sih? Mempelai perempuan atau mempelai laki-laki gitu? Mungkin yang lebih tepat atau yang lebih fun adalah ini imajinasi, ini imajinasi. Imajinasi di dalam love poetry, jangan ditangkap sebagai sakit jiwa ya, itu nggak fun banget baca kayak begitu. Nggak cocok kalau kita ini ya suruh orang ke psikiater karena ada imajinasi cinta kayak begitu ya, karena lu psikiater gitu ya, silakan minum obat ini dan obat itu, karena nggak fun banget kayak gitu ya. Mungkin orang ini yang nggak pernah pacaran kali gitu ya ini. Sehingga dia mengusulkan hal seperti itu. So waktu kita baca love poetry ini kita bisa membayangkan di sini bisa saja ini nggak betul-betul kejadian ya, nggak mutlak juga sih. Kalau mau betul-betul kejadian juga nggak apa-apa juga. Tapi poin yang kita mau katakan adalah ini ada expression of anticipation ya. Itu important to deal dengan absence. Sekali lagi ya antisipasi ya itu menjadi satu tes ya, apakah kita itu masih ada relasi dengan orang yang nggak ada atau betul-betul nggak ada relasi. Ada antisipasi, nggak ada antisipasi. Kalau ada antisipasi, meskipun dia masih absen, tapi dia bisa hadir di dalam imajinasi saya. Atau kalau kita melupakan dia begitu saja, ya berarti memang kayaknya memang nggak ada relasi, gitu. Nggak usah bicara tentang love relation. Maka bagian ini either kita tafsir betul-betul ini mempelai laki-laki yang berkata-kata, atau ini dalam imajinasi mempelai perempuan dan jangan dibaca GR banget gitu ya. Siapa yang pernah ngomong gitu misalnya, terus tiba-tiba mempelai laki ini tiba-tiba datang, lu ngomong salah semua deh, kayaknya lu terlalu GR. Nggak fun saya baca love poetry kayak begitu gitu. Dan juga nggak ada koreksi itu anyway di dalam Kidung Agung gitu ya. Misalnya penulis daripada Kidung Agung terus kemudian menambahkan kalimat redaktorial di bagian terakhir. Tetapi sesungguhnya mempelai perempuan salah sangka gitu misalnya pada bagian akhirnya. Nggak ada kok kalimat editorial atau redaktorial kayak begitu tuh nggak ada gitu. So ini menjadi satu imajinasi yang dibenarkan, kita bisa mengatakan kalimat seperti itu ya. Dan itu justru yang menarik, kalau kita membacanya adalah tanda ya kasih yang sejati, bukan tanpa self esteem yang sehat seperti ini ya, yang nggak perlu dibaca sebagai GR,
yang nggak perlu dibaca sebagai sakit jiwa, yang nggak perlu dibaca sebagai let's say denial of reality, menolak realitas, kekasihnya nggak ada, mimpi-mimpi sendiri, ini orang menolak realitas. Bukan, tapi ini dimengerti secara positif ya. Antisipasi sekali lagi dia mengantisipasi kedatangan daripada mempelai laki-laki, mempelai perempuan ya. Mungkin juga termasuk dengan bermimpi dan sebagainya. Gak apa-apa, itu semua sehat. Bukan gak apa-apa ini sesuatu yang sangat baik sebetulnya. Dan bahwa pembacaan di sini tentang mempelai laki-laki ini adalah in the eye, saya pakai istilah modern ya, in the eye of the beholder, yaitu di dalam hal ini di dalam mata mempelai perempuan. Gak apa-apa juga gitu. Saudara jangan serang dengan ini nggak objektif ya gitu ya, nggak objektif, very subjektif ya ini beauty in the eye of the beholder. Ini kan menurut mempelai perempuan gitu. Kenyataannya apakah mempelai laki-laki sungguh-sungguh seperti itulah kan menurut dia gitu kan ya. Again nggak fun pembacaan kayak begini ini nggak fun gitu, nggak menarik sama sekali gitu ya. Saudara kalau masuk dengan pembacaan sebetulnya objektif itu apa gitu ya, sebetulnya sungguh-sungguh terjadi ya, literally happening itu yang mana gitu ya. Saudara salah baca genre kayaknya. Ini bukan genre itu, bukan gitu. Ini adalah satu genre yang mengizinkan di dalamnya itu ada permainan imajinasi, termasuk dengan tanda kutip ya, beauty in the eye of the beholder dan seterusnya. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Dia sendiri membayangkan di sini ya, kekasihnya itu datang meloncat-loncat di atas bukit, lalu terus kemudian ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap gitu ya, ngintip lewat jendela gitu ya. Ini kalau kita nggak tahu konteksnya kita pikir maling gitu, tapi ini bukan, ini mempelai laki-laki gitu. Perhaps di dalam imajinasinya mempelai perempuan gitu ya, saking kangennya, saking rindunya, sampai membayangkan dia datang terus ngintip dan dia seneng diintip gitu ya. Jangan terlalu ini ya kreatif, ngintipnya pas sedang mandi atau apa, nggak ada bilang mandi loh, di sini nggak ada gitu. Diintip gitu ya, dan dia seperti menikmati intipan itu gitu, mempelai perempuan itu. Semua ini menyatakan ini ya, again ya, di dalam perspektif daripada mempelai perempuan, in the eye of the female. Saudara melihat di sini dia membayangkan bahwa kedatangan mempelai laki-laki itu very eager, sangat antusias itu, self esteem yang beres, Again, jangan dibaca GR, itu kan menurut lu. Kenyataannya sih dia cool aja, itu dingin saja, itu kayaknya pacar lu gitu, itu lu aja yang ngarep gitu. Padahal dia sebenarnya nggak gitu sama sekali. Again, ini kayaknya yang sakit yang ngomong gini deh kayaknya yang sakit itu yang komentar nyinyir kayak gini nih yang sakit itu, bukan yang mempelai perempuan ini yang sakit gitu. Kita nggak mengerti cinta kalau setiap kali waktu kita bicara cinta selalu kita siram air dingin gitu ya. Mungkin itu justru menyatakan kita ini iri kali ya sama orang yang bisa mencintai, terus kemudian kita nggak bisa menerima itu sebagai realita gitu. By the way kalau boleh ada footnote atau digresi sedikit ya di dalam pembicaraan kita, ada Kidung Agung ini ya. Kita meresepsinya bagaimana sih ya? Kita mengertinya bagaimana sih? Kita bisa belajar daripadanya ya saudara. Mungkin let's say kayaknya pernikahan saya kok nggak seromantis ini gitu ya, kayak kok susah memahami. Ya sudah, belajar saja gitu dari keindahan ini, siapa tahu kita bisa bertumbuh gitu kan. Kita harap kita bisa bertumbuh. Ini bagian satu gitu ya. Saudara membaca ini kok jauh ya daripada saya gitu. Ya memang perlu mengoreksi kan. Firman Tuhan kan boleh mengoreksi kita gitu. Justru kalau kita bisa mendapati kita jauh daripada ini, ada pengharapan. Tapi ada resepsi yang kedua yang mungkin bisa agak bahaya gitu. Inilah saya gitu. Inilah pernikahan saya. Saya dari dulu ya kayak begini orang ya gitu. Saya dengan istri saya ya begini gitu. Hal ini telah kuturuti sejak masa mudaku. Sounds familiar Sounds familiar kalimat ini? Hal ini sudah kuturuti sejak masa mudaku. Terus kemudian Yesus bilang, jualah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Keplas orang yang pergi Apa yang terjadi di sini ya? Saudara membaca firman Tuhan, kita bukan membiarkan diri kita dikoreksi, tapi kita menempatkan diri kita sebagai orang yang dibicarakan di dalam Kidung Agung. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Oh, itulah saya, sejak masa mudaku sudah aku lakukan, itulah saya gitu.
Klasik ya saya, di dalam pemberitaan firman Tuhan ini ya ini bulan November sih ya, tapi masih dekat dengan bulan reformasi, bulan Oktober gitu. Luther insist pembicaraan mengkhotbahkan firman Tuhan yang diresepsi sebagai preaching of the law sebelum kita mengerti keindahan promise of the gospel ya. Artinya apa sih? Waktu saudara membaca firman Tuhan, saudara bukan berkata, inilah saya gitu misalnya. Ini sudah kulakukan sejak masa mudaku. Pernikahan saya seperti ini gitu. Persis seperti ini. Ya sudah saya tutup saja kitab Induk Agung gitu. Engkau sudah kelar kok hidupmu dengan belajar firman Tuhan. Mungkin semua firman Tuhan engkau juga sudah kelar semua. Itu spiritual pride. Itu kesombongan rohani. Jangan-jangan kita ini narsisistik waktu baca seperti ini dan kita salah membaca. Kita pikir nggak ada lagi yang bisa saya pelajari daripada Kidung Agung karena kehidupan saya nggak kalah romantis daripada penulis Kidung Agung. Yang mana yang lebih baik sebetulnya ya? Yang pertama tadi kok jauh ya saya baca, saya kok nggak ada ya pegang-pegangan kayak begini, saya nggak ada rindu-rindu kayak begini. Atau saudara mengerti ya inilah saya yang digambarkan di sini. Sudah saya berpendapat yang kedua sebetulnya jauh lebih berbahaya gitu. Resepsi yang kedua itu jauh lebih berbahaya karena firman Tuhan sudah nggak berbicara lagi berarti gitu. Kita cuma membaca ini untuk menikmati diri kita sendiri gitu. Untuk mengafirmasi bahwa kita memang sudah seperti itu gitu. Kita nggak percaya sih pemberitaan firman Tuhan yang diresepsi seperti itu karena nggak ada theology of the law yang convict our sins, yang membawa kita untuk melihat dosa kita itu nggak ada lagi gitu. Lalu kita membacanya dengan sukacita gitu. Persis seperti kehidupan saya juga seperti ini, sejak masa muda saya seperti ini gitu. Hati-hati ya saya, hati-hati saya. Kita nggak sebersih itu, kita nggak sesempurna itu gitu. Perhaps kita underestimate kelebihan kita gitu. Kita overestimate ya kelebihan kita gitu. Perhaps kita overestimate. Maka balik lagi ya saya kepada bagian ini ya. Antisipasi ya, waktu nggak ada, waktu deal dengan absence itu bagaimana? Ya itu bahas ini bisa panjang sekali saya. Ada orang deal dengan absence, ngamuk-ngamuk, pahit, marah-marah, banting-banting barang, ya, menteror, telepon dan sebagainya. Atau antisipasi, melupakan saya suppressing, ya, nggak sakit gitu ya. Telepon ngamuk-ngamuk itu sakit sih gitu ya. Yang dia amuin juga sakit sih by the way gitu. Atau suppress ya, silence, nggak ada pembicaraan apa-apa, nggak sakit gitu ya, tapi menekan cinta sebetulnya itu. Tapi sudah membaca di sini tidak gitu. Kidung Agung ini pakai power of imajinasi, mempelai perempuan ini. Lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit serupa kijang kekasihku atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Again, perhaps semuanya ini di dalam imajinasinya mempelai perempuan, tapi ya ini namanya cinta gitu. Gak objektif, gak relevan soal pertanyaan ini. Gak sungguh-sungguh, gak literally gitu ya, mitos atau gak relevan pertanyaan itu, gak relevan saya untuk baca love poetry, bukan gitu cara bacanya gitu. Di dalam apa ini saya, pembacaannya lebih mungkin sedikit lebih masuk lagi gitu ya. Ini penggambaran tentang kijang, rusa, ini ya, gazelle ini kan seringkali kalau di dalam bahasa Alkitab atau juga di dalam bahasa pada saat itu menggambarkan ini ya, representing grace, beauty ya, beauty of form ya, dan terutama juga ini ngambil dari commentary ya, freedom of spirit. Dia membayangkan kekasihnya mempelai laki-laki itu ya, itu bebas seperti kijang. Kijang itu enggak diem kontemplasi, meditasi. Saudara kalau bayang kijang bukan itu kali ya gambaran. Kijang diem, kayaknya sakit sih dia gitu. Kijang ya lompat-lompat lah saudara, apalagi gitu yang bisa dinantikan oleh kijang gitu. Tapi enggak semua perempuan kayaknya menyukai gambaran ini. Ada perempuan yang gambarannya itu bukan kijang yang lompat-lompat, tapi kijang yang sakit itu.
yang bisa dia kuasai, yang diam, yang takluk. Kijang yang dicantol mulutnya gitu, supaya takluk kepada istrinya. Bukan itu ya, dan ini yang ngomong kan mempelai perempuan ya. Mempelai perempuan ini dengan bahagia membayangkan kekasihnya laki-laki itu melompat-lompat gitu. Berarti dia bisa bersukacita karena di dalam ya, kebebasan suaminya. Nggak ada insecurity di sini, nggak ada jealous ya, nggak ada jealous yang salah maksud saya ya, envy gitu. Nggak ada ini perasaan kepingin ngontrol gitu misalnya ya, ketinggian gitu ya, lompat boleh 3 cm saja gitu ya, jangan tinggi lari beneran hilang tinggalin gua lagi gitu misalnya. Tidak, dia menggambarkan mempelai laki-laki ini seperti kijang rusa yang melompat-lompat di atas gunung ya. Nanti kita baca dalam 17 itu conclusion yang very shocking ya, di dalam ayat ke-17 apa yang dikatakan oleh mempelai perempuan ini, tapi kita belum sampai ke sana, masih di dalam ayat yang pertama gitu. Melompat-lompat di atas gunung berarti dia memberikan space kepada suami atau kekasihnya itu ya, untuk menikmati kebebasan, dan itu adalah sukacita dari istrinya, sukacita daripada mempelai perempuan ini. Bagaimana saya dengan kehidupan saudari? Terus saya kalau pakai kata-kata pernikahannya, apakah jawaban saudari? Keberatan, objection, nggak bisa kayak begitu. Laki-laki nggak bisa tuh diperlakukan seperti itu. Apakah itu atau kita bisa mengikuti ya keindahan daripada love poetry di dalam Kidung Agung ini? Dia nggak khawatir, kenapa? Dia nggak insecure, kenapa? Kenapa dia nggak paranoid? Karena dia percaya ya, dan percaya itu membawa kepada imajinasi yang kudus ini. Jangan lupa ini bagaimanapun firman Tuhan loh, Kidung Agung. Dia pakai satu istilah yang agak jarang ini tentang di dalam bahasa Indonesia ini ya. Di dalam ayat yang ke-9 ya, ini kalau dalam bahasa Inggris itu pakai istilah setelah stand behind our wall, staring through the window, peering through the lattice, peering. Bahasa Indonesianya pakai istilah menengok-nengok, ya menengok-nengok, sudah ya kita ngerti sih artinya ya. Tapi bahasa Inggris mungkin sudah lebih ngerti kali ya pakai istilah staring ya, sudah tahu staring kan ya. Itu orang lihat terus gitu ya, ngelihat terus ya. Kalau saudara sama orang nggak kenal tuh sudah staring gitu, wah itu bisa mancing emosi beneran saya. Ngapain lu lihat-lihat gitu ya? Nah, terus kalau dilihat istrinya kita gitu misalnya, laki-laki lihat staring itu, kita jadi gini gitu. Ngapain lu lihat dia? Gitu. Lihat saya kalau berani gitu misalnya. Staring saya. Ini kata yang kayak ya bahasa Indonesia menengok-nengok gitu ya, menengok-nengok, melihat ya oke kan. Staring, peering itu di dalam bahasa aslinya sebetulnya itu menarik ini kata yang sama ya. Look ini agak unusual term ini. Saudara bisa ketemu ini secara motivic connection gitu ya, kritik motif itu. Saudara bisa ketemu di dalam Mazmur 33 ya. Saya baca ya bagian ini ya, Mazmur 33. Maksudnya kata yang sama yang agak unusual untuk dipakai itu dipakai di sini 33 ayat yang ke 14. Nah, ini bahasa Indonesia lebih tepat di sini ya. Terjemahannya dari tempat kediamannya, itu Allah maksudnya. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Menilik. Syaga ya, di dalam bahasa Hebrew itu syaga. Maksudnya apa Kalau kita membaca ini Kidung Agung ini dari terang Mazmur 33, ini berarti satu penglihatan yang sifatnya itu taking care, watching over. Ya. Ini bukan ngintip kuriositas gitu ya. Saudara kalau baca ke sana kayaknya salah deh gitu ya. Boleh ngintip orang mandi lah dan sebagainya gitu. Nggak cocok lah pakai istilah ini. Bukan itu gitu. Tuhan nggak melakukan itu kepada kepada dunia yang diciptakannya. Tidak gitu. Tapi dia menilik di dalam pengertian dia watching over. He watch over Israel gitu. So mempelai laki-laki ini ya di dalam iman di dalam trust kepercayaan daripada mempelai perempuan itu menjaga dia seperti Allah menjaga Israel.
Makanya Kidung Agung ini saya nggak pernah jadi sekuler gitu, nggak pernah jadi sekuler, nggak pernah khawatir jadi sekuler saya. Kita gampang sekali jadi sekuler ya setelah enlightenment gitu ya. Kita gampang sekali jadi narsis waktu kita menghayati kehidupan cinta mencintai ini ya, cinta mencintai, terus kemudian yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita lupa ibadah ya, kita jadi bentur dengan mengasihi Tuhan ya. Jadi menikmati kehidupan pernikahan sendiri, bahagia-bahagia sendiri, tapi nggak bisa share kebahagiaan dengan orang lain, highly eksklusif dan sebagainya. Itu bukan Kidung Agung saya, pasti bukan Kidung Agung. Kidung Agung bukan itu saya. Kidung Agung pakai kata yang sebetulnya mengasumsikan ini nggak bisa dipisahkan daripada doktrin Allah. Kalau boleh pakai istilah doktrin ya, karena poetry juga bukan anti doktrin sih. Allah yang menjaga Israel demikian juga mempelai laki-laki kekasihku menjaga aku. Dia menengok-nengok melalui tingkat-tingkat dan melihat dari kisi-kisi dan dia menikmati pandangan itu. Dia menikmati tilikan itu, dia menikmati tengokan dan pandangan itu. Nah, di dalam komentari ini dikatakan di situ bahwa ini sebetulnya sifatnya itu reciprocal ya reciprocal, maksudnya saling melihat. Atau saya baca dari Richard Hessler. There the male gazes toward her, but she sees him and he is aware of her view. Sampai beberapa kali ya. Sekali lagi ya. Jadi mempelai laki-laki ini melihat, menengok, menilik ya. Ngintip melalui jendela, kisi-kisi ya. Dia melihat mempelai perempuan. Lalu mempelai perempuan juga melihat dia. Makanya dia bisa ngomong kayak begini gitu kan. Otherwise siapa yang kasih tahu? Masa tetangganya gitu. Aduh, nggak cocok banget sih ngomong kayak begini gitu ya. Ini bukan tetangganya, dia sendiri tahu kalau sedang diintip gitu loh saya. Ini ada yang ngintip ngelihat, terus kemudian yang di dalam juga tahu bahwa sedang diintip. Lalu waktu diintip, terus kemudian yang di luar juga tahu bahwa di sini tahu sedang diintip. Sekali lagi ya saya, dia melihat, lalu kemudian perempuan ini juga melihat kembali, lalu kemudian laki-laki ini juga melihat bahwa dia juga melihat kembali. So reciprocal gitu. Bukan pandangan satu arah saya, bukan candid look ya saya, bukan itu. Bukan satu pandangan diam-diam terus kemudian nggak disadari gitu ya. Lu kok tahu gitu? Ya iyalah, gua akan khawatir lu sama siapa pergi nih. Ya pasti dong gua ada di belakang ngawasin lu terus gitu. Bukan, ini sama-sama tahu dan sama-sama melihat dan sama-sama menikmati pandangan reciprocal ini gitu. Di dalam ayat 10 kita membaca ini sebetulnya di dalam bahasa cetakan saya bahasa Indonesia saya kurang keluar ya ini kiasem ya gitu. Tapi kalau di dalam terjemahan yang lain bisa kelihatan. Maksudnya begini saya, ini kan kekasihku mulai berbicara kepadaku. Tadi kita mengatakan ya, again perhaps di dalam imajinasi daripada perempuan ini. Arise, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Sebetulnya bangunlah dan marilah itu mengapit yang di tengah ya. Arise and come. Bangunlah, marilah gitu. Tapi kalau di dalam, saya nggak tahu cetakan bahasa Indonesia saudara seperti apa. Cetakan saya sih bangunlah manisku satu baris ya, jelitaku marilah another baris gitu. Sebetulnya lebih cocok bangunlah ya, terus kemudian manisku di baris yang lain, manisku jelitaku, terus di baris yang lain marilah. Nah itu kelihatan langsung kiastiknya ya. Bangunlah, marilah, lalu tengahnya itu manisku, jelitaku. Bangunlah dan marilah itu mengapit yang di tengah. Jadi saudara melihat di sini secara gramatik ya, itu ada struktur kiasem. Yang tengahnya itu adalah my darling, my beauty. Dan ini saudara mendapati diulang lagi ya di dalam ayat yang ke-13. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Semacam refren ya saya. Semacam refren. Saudara kalau kita menyanyikan refren itu saudara pendekatannya apa sih ya? Ini lagu ada refren kayaknya. Pas nggak ada hari ini ya. Lagunya semuanya baitnya ganti terus gitu ya. Saudara tahu lagu yang ada refren kan ya? Bait satunya refren, bait dua refren, bait tiga refren. Saudara waktu nyanyi refren terus apa? Kok ini lagi sih? Bukannya tadi sudah gitu ya? Kenapa nggak nyanyi sekali aja sih ya? Langsung aja lah kita. Baik 1, 2, 3, 1, refren sekali, langsung selesai gitu kan ya. Ngapain ulang-ulang 3 kali? Nggak fun saya, nggak fun orang mikir kayak gini. Kayaknya dia yang nggak sakit. Bukan lagunya yang sakit, dia yang sakit gitu.
Kita nggak mendekati refrain di dalam pengertian seperti itu, saudara itu rela, happily, voluntarily, ya, menikmati, joyfully, mengulang refrain gitu. Karena ada perspektif baru di sini. Setelahnya nih bait 1, refrain, bait 2, refrain. Iya, refrainnya memang sama sih. Tapi kan saudara sudah growing ya, growing dengan ada perspektif bait 2 yang tadinya nggak ada di bait 1. So waktu membaca bagian ini ya, ini ada ulang-ulang ya. Ulang-ulang ini seperti refrain ya, dinyanyikan precisely dengan pemahaman yang baru, kesegaran, karena sudah lewat ada ayat 11, 12 ya, dan 13a at least ya. Terus kemudian masuk lagi kepada refrain ini ya. Refrain ini seperti kayak ulang-ulang, bukan seperti, memang ini ulang-ulang sih ya. Tapi saudara bisa melihat di sini bahwa ini adalah satu perkembangan sebetulnya, bukan cheap repetition ya maksudnya. Watson itu mengomentari bagian ini. Nah ini bicara tentang strukturnya ya. Boleh juga sih dianalisa seperti ini. Again, mungkin di dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang kuat. Tapi kalau sudah lihat itu mulai dari ayat yang 10 itu trikolon ya. Trikolon strukturnya itu trikolon, couplet atau couple, trikolon, couple ya. Trikolon. Trikolonnya yang pertama itu ini. Arise ya, again bahasa Indonesia sulit ya saya untuk menyatakan ini. Bangunlah ya, 1, manisku jelitaku, 2, marilah ya, 3. Ini trikolon namanya ya. Bangunlah, manisku jelitaku, marilah, trikolon ya saya, 3. Tapi kemudian couple nih atau couplet ya, ini yang ayat 11. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, 1. Hujan telah berhenti dan sudah lalu, 2. 10 itu trikolon, 11 itu couple ya. Terus kemudian 12 ya, trikolon lagi ya. 12 itu kalau kita again membaca di sini nah ini jelas ya bahasa Indonesianya. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Trikolon ya, ayat ke-12 itu. Ke-13, couple lagi ya, couple lagi. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Balik lagi ke couple. Jadi trikolon, couple, lalu terus kemudian refrain ya. Arise my darling, my beauty, come. Jadi ini ada yang tulis ya, ini 10 sampai 13 ini ada yang tulis komen ini the most beautiful song to nature in the Old Testament. Nyanyian tentang nature yang paling indah di dalam sepanjang perjanjian lama. Ya saudara boleh nggak setuju sih ya. Well, kalimat ini bukan firman Tuhan sih ya, ini kalimat dari commentary gitu. Tapi kalau saudara nggak setuju, you better come with alternatives ya. Jangan cuma nggak setuju toh gitu, tapi saudara nggak setuju jadi apa dong yang lebih bagus daripada ini. Indeed saya ini kalaupun bukan yang most beautiful, memang ini betul-betul indah gitu ya, susunannya gitu. Yang diapit di tengah gitu ya. Setelah bicara arise my darling, my beauty, come, lalu terus kemudian ada sesuatu ya, kemudian ditutup lagi dengan trikolon yang sama, arise my darling, my beauty, come. Yang kita mau katakan tadi saya, Kidung Agung ini ya saya, nggak pernah jatuh kepada cinta kasih yang sempit sampai nggak melihat kekayaan anugerah Tuhan di dalam ciptaan itu. Saudara, kita nggak bicara biblical romanticism gitu ya, kalau boleh tetap pakai istilah ini gitu. Kalau saudara nggak terbuka untuk keindahan alam gitu. Orang yang cuma senang-senang sendiri sama suaminya, sama istrinya, anaknya gitu ya, mertuanya agak jarang memang gitu, tapi putar-putar di dalam sana terus gitu. Terus kemudian nggak terbuka untuk ini ya, keindahan alam. Itu bukan Kidung Agung saya, bukan gitu. Kidung Agung itu cinta kasihnya beres karena dia nggak pernah exclude cinta kasih kepada Tuhan. Again, beberapa kata itu highly cultic bahasanya ya, sangat ada kaitan dengan ibadah kepada Tuhan gitu, tanpa muncul kata Tuhan atau Allah, tapi itu just simply di assume begitu saja gitu ya. Dan juga saudara perhatikan ya di sini ya, ketertarikannya ya kepada alam. Bukan reduktif ya, ini bukan dua sejoli yang terus kemudian menikmati cinta sendiri di daun kelor, whatsoever istilahnya gitu ya.
Sampai sekarang saya nggak tahu daun kelor itu seperti apa gitu. Tapi di dalam perkataan orang itu seperti kayak sendirian di daun kelor gitu ya. Atau berapa gede sih daun kelor itu, berapa sempit gitu ya. Apakah cukup bisa ada 2 orang berdiri di atasnya gitu. Tapi kadang-kadang memang saya hubungan romantik itu bisa that narcissistic ya, sampai nggak ada perluasan seperti itu gitu. Saudara kalau masuk di dalam hubungan cinta dengan istrimu, suamimu ya, tapi terus kemudian saudara nggak terbuka untuk yang lain, saudara nggak bisa mencintai sesamamu, that cannot be biblical marriage ya. Itu pasti bukan biblical marriage, pasti ya. Dan mungkin di dalam hal ini ya kita bisa kecewa, lo salah, saya pikir saya sudah cukup romantis seperti Kidung Agung. Ya tes lagi saja ya, saudara punya keluasan hati seperti itu atau tidak gitu. Keluasan hati cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama ya. Dan ini ya, alam kalau di sini yang kita sedang bicarakan itu. Again, ini poetry yang sangat indah, sebetulnya lebih berkaitan tentang nature ya di sini. Memang di dalam konteks tetap nggak pisah dengan hubungan cinta, tapi kita juga bisa melihat sebaliknya, hubungan cinta juga nggak pisah dengan kekaguman terhadap nature. Lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Maksudnya apa sih? Periode tinggal di rumah, ini jadi mirip COVID gitu ya. Kalau sekarang kita boleh ganti gitu kalimatnya. Lihatlah COVID telah lewat, pandemi sudah berlalu. Maksudnya periode yang lockdown di dalam rumah itu ya, itu sudah lewat gitu. Let's go out. Sekarang kita waktunya keluar. Bukan waktunya ada di dalam rumah, yang lu di rumah terus. Saking lu di rumah terus sampai saya cuma bisa ngintip doang dari luar gitu ya. Ini apa sih kayak begini ini gitu ya. Intipan memang bukan nothing sih. Tapi ya keluar, kita maunya keluar. Dan yang menarik saya kalau sudah membaca ini semua di dalam imajinasi pikirannya mempelai perempuan gitu. Di dalam pikiran daripada mempelai perempuan membayangkan itu semua ya, dari mulai menengok, mengintip sampai kepingin ngajak keluar gitu ya. Karena apa? Ya karena musim dingin telah lewat gitu. Ini menyatakan kerinduan daripada mempelai perempuan ini sendiri kan sebetulnya gitu. Sudah bosan saya ibaratnya di rumah gini terus, bosan nggak keluar-keluar kayak begini gitu. Kapan saya boleh keluar gitu. Terus kemudian dia mengimajinasi gambarannya mempelai laki-laki gitu. Mengajak dia bangun, mengajak dia keluar. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Perhatikan sekali lagi saya, yang dirayakan di sini justru adalah keindahan ciptaan. Again saya nggak bisa overemphasize ini ya. Kalau cinta itu betul ya, nggak membuat kita buta terhadap kekayaan anugerah Tuhan di dalam dunia ciptaan. Cinta yang betul itu nggak membuat saudara buta terhadap sesama. Kalau saudara menikmati cinta tapi buta terhadap sesama, itu kita nggak tahu saya itu jenis cinta apa. Yang pasti bukan yang di Kidung Agung gitu. Karena yang di Kidung Agung ini beres. Orang yang mencintai istrinya ya paling maksimal itu ya. Waktu dia mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya. Siapa yang paling bisa mencintai pasangannya? Yaitu dia yang mencintai Allah dengan segenap hatinya. Yang gagal mencintai pasangannya, ya gagal bisa macam-macam, saya bisa dingin, ya. Tapi romantik yang narsisisme itu juga gagal sebetulnya. Gitu. Itu bukan berhasil, itu gagal termasuk kategori gagal. Adalah orang yang kurang mencintai Allah. Kita nggak percaya saya gambaran cinta laki-laki dan perempuan itu ya, sampai terus kemudian bisa menggeser, mendorong cinta kasihnya Tuhan, itu sama sekali nggak dibicarakan di dalam Kidung Agung. Nggak ada konsep itu sama sekali. Tarik-tarian antara cinta suami istri dan cinta Tuhan kepada manusia, terus jadi tarik-tarian gitu ya. Nggak ada saya. Itu skizofrenik dari mana kita nggak tahu. Gitu. Itu bukan yang diajarkan di dalam kitab Kidung Agung. Tarik-tarian antara menikmati kebahagiaan suami istri dengan kekaguman terhadap alam, ya, another skizofrenik yang juga nggak ada di dalam Kidung Agung. Gitu. Tapi yang indeed seringkali hadir di dalam kehidupan manusia berdosa, saudara dan saya. Either kelewat dingin gitu ya, tapi ini ada model yang romantik, tapi romantik yang terus kemudian rada reduktif ya saya, reduktif
nggak bisa mengagumi keluasan anugerah Tuhan di dalam dunia ciptaan. Again, seperti dikatakan oleh komentari ya di sini, in their case, neither, saya baca kalimat lain. It also directs her attention to look in this case neither at the male nor at their love. Saya suka sekali dengan kalimat ini ya. Direct mengarahkan pandangan dari wanita ini ya, bukan kepada male-nya, bukan saya. Tadi kita mengatakan perempuan ini bukan insecure kan, karena bisa menggambarkan laki-lakinya seperti kijang yang melompat-lompat tanpa merasa paranoid, insecure, jealous, envy dan sebagainya, kan tidak ya saya. Tapi sebaliknya juga seperti itu saya. Yang laki-laki ya, itu bukan mengarahkan perempuan ini kepada dirinya sendiri untuk dinikmati sendiri gitu ya, narsisistik gitu. Tapi di sini directs her attention to look ya, bukan kepada the male, not even kepada cinta mereka gitu ya. Sebetulnya nggak salah juga kan ya kepada cinta mereka, tapi kepada mana? Kepada outdoor beauty, kepada luasnya ciptaan Tuhan. Hidup ini bukan cuma tentang saya dan istri saya atau saya dan suami saya, reduktif saya, bukan Kidung Agung. Hidup ini tentang merayakan ciptaan Tuhan gitu. Dan ciptaan Tuhan itu luas sekali, luas sekali. Kalau kita nggak mengerti ini, kita nggak mengerti cinta antara suami dan istri. Again, couples ini ya, rejoice di dalam keindahan ciptaan Allah yang abundant itu, yang luas, yang limpah ya. Nah, saudara membaca di dalam ayat yang ke-13, pohon ara mulai berbuah, bunga pohon anggur semerbak baunya. Sebetulnya saya ada ini ya, ada motif flourishing di sini ya, mulai dari ayat 12 actually gitu, 12. Nampak bunga-bunga ya, itu berarti ada semi gitu. Tibalah musim memangkas, berarti ini sudah masak, sudah apa istilahnya sudah habis mendadak ini ya, ini proses penuaan ini benar-benar terasa ya. Sekarang mau cari kata yang pas gitu, nggak keluar gitu. Musim memangkas berarti ini sudah apa ya, ranum atau apa gitu ya, sudah matang gitu ya, sudah boleh dipangkas. Motif fruitfulness ya, motif berbuah, dan itu diulang sepertinya di dalam ayat 13, pohon ara mulai berbuah. Nah kalau ini jelas ya bicara buah gitu. Tapi sebenarnya di dalam ayat 12 juga ya, bunga yang sudah siap ya untuk dipangkas. Tema ini ya, fruitfulness kita sudah pernah bahas ya, spreading tree dan sebagainya, bahwa cinta itu bukan statik tapi berkembang dan ada fruit yang dihasilkan dan seterusnya. Mungkin bukan kebetulan di sini pakai pohon ara, karena pohon ara itu terkenal dengan sugar content yang extremely ini ya, exceptionally high gitu. Unusual sweetness ya, kalau di dalam komentari dikatakan. Pohon ara ya, buahnya itu manis sekali Cocok lah dipakai untuk ini ya, menggambarkan tentang cinta di sini. Pohon anggur semerbak baunya ya. Perhatikan di dalam ayat 12 ya, di sini kalau sudah melihat di situ tentang nampak bunga-bunga, berarti dilihat oleh mata gitu ya. Nampak bunga-bunga. Lalu terus kemudian ada bunyi terkukur terdengar di tanah kita ya. Ini apa, didengar oleh telinga. 13 ya, bunga pohon anggur semerbak baunya, pohon ara mulai berbuah ya. Buah untuk dimakan, ditaste ya, dicicipi ya. Lalu kemudian semerbak baunya yang dicium oleh hidung ya. Melibatkan semua senses again ya. Bukan cuma 1-2 senses. I think ini bagian yang penting ya. Dan kalau kita boleh belajar daripada Kidung Agung, kehidupan Kristen, spiritualitas gitu ya. Kita nggak bikin skizofrenik, kita nggak bikin dikotomi ya. Maka celebration ini ya, the beauty of creation melalui senses
Seharusnya nggak terjadi waktu kita pacaran doang gitu, mendadak bunyinya wangi lagi, baunya wangi gitu ya, baunya kok wangi sekali gitu ya, tapi terus kemudian mendadak kalau nggak pacaran mirip kayak orang kena COVID. Kok saya nggak bawa apa-apa ya? Kok saya nggak bisa rasa apa-apa gitu ya? Depresi maksudnya gitu, nggak bisa rasa, nggak bisa bau dan sebagainya. Ini jangan dimengerti di dalam pengertian ini terjadi, maksudnya akses untuk sensory perception ini ya, terjadi waktu pacaran doang. Terus kalau nggak pacaran mendadak semua kuping nggak tajam lah, ya mata seperti kayak buta, nggak bisa cium, nggak bisa dengar dan sebagainya. Kidung Agung mau mengajarkan kepada kita bahwa again ini bukan secara reduktif hanya di dalam konteks pacaran atau pernikahan ya, tapi celebration of God's goodness in His abundant creation yang dilatih indeed melalui kehidupan mencintai seperti ini gitu ya, terbuka gitu. Kita biasanya mungkin nggak sadar kali ya kalau ada bunyi terkukur gitu misalnya, nggak peduli biasanya gitu ya. Kita ada filter sendiri gitu, tapi mendadak waktu pacaran ya, terus jadi bisa ada terdengar. Saudara kalau ini baca lagu ini love songs ya, kan banyak celebration of nature gitu juga ya, normal gitu ya. Tapi yang sedih adalah gini saya, kita bisa lihat ini double perspective of course ya. Love itu memungkinkan kita terbuka ya, love ya, yang dari Tuhan itu ya. Nah ini bagian positifnya. Tapi bagian negatifnya adalah begini saya. Kalau kita cuma bisa terbuka melihat keindahan nature waktu pacaran ya, kayaknya hidup ini kurang bahagia ya, kurang bahagia. Saudara cuma pacaran doang, terus kemudian bisa membau baunya pohon anggur misalnya. Tapi kalau nggak sedang pacaran, pohon anggur nggak ada baunya gitu misalnya ya. Something is wrong sih dengan spiritualitas kita gitu. Perhaps memang kita perlu pacaran sih gitu. Perlu pacaran, perlu menikah supaya bisa membuka telinga, mata, lalu terus kemudian hidung, lidah, mulut dan semuanya gitu ya. Karena kita bisa appreciate kelimpahan daripada anugerah Tuhan juga melalui indera ya saya. Bukan cuma melalui kontemplasi of the mind saja. Bukan cuma melalui akses intelektualitas saja gitu. Senses ini bukan lower faculties ya, bukan gitu. Yang mengajarkan senses itu lower faculties bukan Alkitab, tapi Plato dan Neoplatonis mungkin gitu. Greek filosofi. A higher person itu contemplate, berpikir, berfilosofi, a higher person. Rather lower class person ya, itu cium-cium gitu. Cium-cium aromaterapi sampai bau kentut, bisa membedakan kentut nomor 1, nomor 2, nomor 3, lower class itu. Higher class contemplation of the mind. Untuk Alkitab saya ini asing saya, ini asing. Pikiran kayak begini ini asing sekali gitu. Maksudnya kalau kita mengerti seperti itu saya, kalau kita menerima pandangan seperti itu, kita akan mengatakan, loh berarti Kidung Agung ini lower class dong. Sudah bagus-bagus nggak menggunakan smell, sudah bagus-bagus, sudah sampai di wilayah atas, kok jadi turun lagi, rada animalistik gitu misalnya, biologically animalistik, jadi kok mirip binatang kayak begini ya, nggak bisa contemplation of the mind itu, datang dari mana ya, ini diktum seperti ini, datang dari mana gitu. Kayaknya bukan datang dari Alkitab yang pasti gitu, karena Alkitab itu nggak mengajarkan seperti itu gitu. Ini nggak usah jauh-jauh saudara kebaktian gitu. Ada melibatkan senses nggak ya di sini gitu? Atau saudara banyak berpikir, contemplation of the mind. Apa yang saudara lihat gitu? Kita nggak sedang perjamuan kudus ya hari ini ya. Itu waktu Calvin menjelaskan perjamuan kudus ya, dia bilang waktu roti itu ya, roti. Nah sekarang rotinya juga very pragmatis ya, repot sekarang ini, banyak repotnya lah sekarang. Sudah nggak tahu itu sudah berapa minggu, berapa bulan gitu kan ya, kan sudah diplastikin dan sebagainya. Kalau di zamannya Calvin, dia sampai tulis ya, waktu pegang roti itu, perhatikan itu baunya, semerbak daripada roti itu ya. Lalu terus kemudian ini dikaitkan dengan semerbaknya Kristus gitu. Sudah nggak ada kayak gini sekarang ya, roti pokoknya cepet langsung masuk selesai sudah. Apa sih perjamuan kudus lama-lama kayak gini, secepat mungkin gitu. Ayo kumpulin dan sebagainya. Sekarang nggak usah pakai kumpulin.
Hilang ya saya, ini sensory perception ini hilang gitu, hilang. Terus waktu hilang di dalam ibadah apa yang terjadi? Orang cari di dalam cara yang betul-betul sekuler gitu. Karena nggak ada tempat ya di dalam cultic life, di dalam spiritualitas, di dalam piety, di dalam kesalehan, nggak ada tempat untuk senses. Akhirnya nggak bisa dong kita ada senses dong. Ini perlu dong saya, perlu dipuaskan. Pemuasannya di mana saya? Yang non cultic, yang nggak ada hubungannya dengan ibadah, yang highly sekular. Makan ya nggak bisa habis, satu piring cukup, makan terus itu ya, makan. Culinary experience ya bisa jadi semacam ibadah ya, ibadah untuk mulut itu. Karena apa? Karena mulut nggak dikasih tempat di dalam spiritualitas Kristen. Akhirnya saya harus mendapatkan tempat untuk mulut saya, untuk menyenangkan mulut saya. Tapi baca Kidung Agung saya enggak ya, enggak begitu loh. Dan ini tetap kudus kan? Tetap kudus kok ini. Ini bukan saru kok di sini. Ini bukan sesuatu yang dianggap vulgar atau apa. Memberikan tempat. Siapa memberikan tempat? Ya Tuhan sendiri. Tuhan sendiri memberikan tempat saya untuk apa ini ya? Adventure dari panca indera 12, 13 ya. Again, nampak bunga-bunga, mata, bunyi terkukur telinga, pohon ara mulai berbuah ya. Mata, tapi juga akan dikecap buah ini. Bunga pohon anggur semerbak baunya. Lalu balik lagi ditutup dengan referen ini ya. Bangunlah manisku jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Again, perhaps masih di dalam imajinasi daripada perempuan, tapi dia membayangkan dirinya itu seperti merpati yang ada di celah-celah batu. Merpati di celah-celah batu itu saya, itu sudah bisa baca misalnya again secara motivic connection, sudah bisa ketemu di Yeremia 48 misalnya, 48 ayat 28. Itu ada merpati di sana ya, ada dove dan dwelling among the rocks. Ya. Apa sih yang mau dikatakan di sini ya? Cepat saja ya karena waktunya terbatas ya. Ini maksudnya menggambarkan natur yang gak gampang ditembus ya, daripada merpati ini. Berada di celah-celah batu. Gak gampang untuk menghampiri mempelai perempuan ini. Ini bukan, ya saudara kalau mau pakai istilah jual mahal, mungkin jual mahalnya tanda kutip gitu ya. Dignitas lah istilah yang lebih tepat gitu. Ini bukan perempuan murahan saya, ini adalah merpati yang di celah-celah batu gitu. Ini bukan perempuan nakal di jalan-jalan yang gampang sekali ketemu. Oh bukan. Ini bukan perempuan gampangan. Ini seperti merpati yang berada di celah-celah batu. Ya. Nature-nya itu rather inaccessible sebetulnya gitu. Kalau lo mau kejar lo mesti usaha gitu ya. Mesti ada usaha gitu. Jangan pasif ya. Jangan pasif. Lu jangan minta saya yang kejar ya gitu ya. Lu bener aja lu laki atau enggak sih sebetulnya gitu. Laki kok minta suruh perempuan yang kejar gitu, itu ada gimana gitu ya saya. Merpati di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Again, perhaps di dalam imajinasi daripada mempelai perempuan, tapi ini adalah perkataan daripada mempelai laki-laki ya maksudnya gitu. Dia susah untuk tembus ke sana gitu, repot banget dia nguber lu itu kok repot banget gitu. Even di celah-celah batu bisa celaka ini, bisa kecelakaan. Ya memang cinta itu mahal ya. Cinta murah gitu ya. Ya beli karet gelang aja gitu. Ini apa kalau mau murah gitu. Kalau mau cinta ya mahal, ada harga yang harus dibayar. Lu kok mau enaknya sendiri, mau di dalam pengertian gak usah bayar harga, gampangan gitu ya. Mungkin cari pelacur yang di jalan-jalan gitu ya. Ini kalimat sarkastik of course saya gitu. Tapi mempelai perempuan ini saya, ini begitu berharga sampai ya, mempelai laki-laki ini sulit untuk mendapatkan dia. Dia mengatakan, perlihatkanlah wajah, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Di dalam gambaran yang nggak aksesibel ini ya, nggak bisa, yang sulit ditembus ya. Dia ada kerinduan ya, kerinduan ingin supaya mempelai perempuan ini memperlihatkan wajahnya. Dia mau supaya mempelai perempuan ini memperdengarkan suaranya. Maksudnya ini berespons ya terhadap kejaran daripada mempelai laki-laki ini gitu.
Tunjukkan dirimu, perlihatkan wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Ayat 15 ya, menurut tafsiran kemungkinan ini adalah satu nyanyian love duet gitu ya, love duet. Saudara kalau opera-opera gitu ya, opera cinta gitu kan, ada bagian yang pertama nyanyi yang laki dulu gitu ya, terus kemudian dijawab perempuan, terus saya nyanyi laki-laki, terus kemudian nyanyi perempuan lagi, terus sampai suatu momen dua-duanya nyanyi gitu. Itu namanya love duet gitu. Kidung Agung ada love duet ya. Ini kemungkinan besar adalah love duet ya, yang ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga, atau kebun-kebun anggur kita, kebun-kebun anggur kami. Bahasa Indonesia juga bagus ya. Kami itu maksudnya kalau kita itu ngomong sendiri gitu ya. Kalau kami itu ngomong tentang kita, ngomong tentang sini, tapi ngomong kepada yang lain, itu namanya kami gitu kan ya. Bahasa Inggris rada miskin di dalam hal ini ya. Bahasa Inggris nggak ada nuans ini, tapi di dalam bahasa Indonesia ini limpah ya diterjemahkan, dan kami ini ada keindahannya sendiri gitu. Nanti kita bahas bagian ini. Tapi sebelumnya apa sih ini rubah-rubah kecil gitu ya, another motif gitu. Mari kita buka dua bagian ya, Yeskiel 13 ayat 4 ya. Yeskiel 13 ayat 4, waktunya terbatas sekali ya untuk bahas ini. Yeskiel 13 ayat 4. Kita membaca pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 ya, Yeskiel. Seperti anjing hutan, ini sama ya, ini rubah anjing hutan ini dalam bahasa asli ini sama, itu fox. Anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu hai Israel. Anjing hutan itu apa sih? Nabi-nabi palsu kalau menurut Yeskiel. Lamentasi ya, ratapan 5, kita membaca Ratapan pasal yang ke-5, kita membaca ayat ke-18. Atau saya baca dari 17 ya. Karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur, karena bukit Sion yang tandus di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Bukit Sion yang tandus di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Terus kita singkat saja ya, karena waktunya terbatas ya. Dua perspektif ini ya. Yeskiel 13 ayat 4 ya. Apa sih rubah-rubah ini ya? Nabi-nabi palsu. Tentang marriage ya, ada banyak ideologi. Tentang pernikahan ada banyak ajaran ya gitu. Ada banyak mimpi, ada banyak narasi gitu. Termasuk narasi dari nabi-nabi palsu. Kebahagiaan itu apa sih sebetulnya gitu? Ajaran siapa sih? Ajaran Alkitab atau ajaran nabi-nabi palsu? Itu merusak kebun anggur. Merusak pernikahan itu sendiri. Kebun anggur di sini bisa menunjuk kepada cinta daripada kedua mempelai ini gitu. Dirusak oleh narasi-narasi nabi palsu ya, yang bukan ajaran daripada Alkitab. Berapa banyak pernikahan hancur karena itu ya. Cinta uang misalnya, insecurity karena uang misalnya, financial insecurity ya. Akhirnya pernikahan rusak ya. Karena apa? Karena nabi palsu. Karena nabi palsu terus membicarakan tentang pentingnya uang. Akhirnya bubar pernikahannya gitu. Karena apa sih? Karena narasi nabi palsu. Tapi di sini saya waktu kita sudah membaca dalam Kidung Agung ya, ini ada peperangan di sini gitu, ada peperangan. Masih diusir ini nabi-nabi palsu ini, rubah-rubah kecil ini. Karena merusak kebun-kebun anggur yang sedang berbunga, nggak bisa lagi bertumbuh, nggak bisa lagi flourish karena dirusak oleh ajaran nabi-nabi palsu. Sudah nabi palsu jangan kepikiran bukan gitu ya, Pak. Nabi-nabi palsu, ajaran pernikahan yang ngawur banyak sekali dan kita nggak kebal dengan itu. Yang kedua dari perspektif lamentasi tadi ya, berkaitan dengan Bukit Sion. Bukit Sion itu tempat sakral, tempat sakral. Again, nggak baru poinnya ya. Pernikahan itu sendiri sakral. Bukit Sion ini urusannya dengan Israel ibadah gitu kan ya. Pernikahan ini ya, urusannya juga dengan ibadah. Ini sakral. Nggak boleh ada rubah-rubah kecil. Seperti Sion, nggak boleh ada rubah-rubah kecil. Tempat ini ya, kalau sampai kemasukan serigala, terus serigalanya sampai naik-naik ke mimbar sini, terus lompat-lompat di sini gitu. Saudara akan ngomong apa ya kira-kira? Oh, indahnya ciptaan Tuhan gitu. Ya, pasti tidak kan ya. Saudara akan usir dia keluar kan ya. Nggak cocok lah, serigala sampai naik-naik ke sini kan ya. Nggak cocok banget gitu.
Sion itu nggak cocok ada tempat seperti itu. Demikian juga pernikahan. Sesakral Sion, seolah mau dikatakan sakralnya itu seperti Sion. Kalau di Sion nggak boleh ada rubah-rubah, nggak boleh ada serigala. Pernikahan juga nggak boleh, gitu. Karena sakral. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Nggak bisa lebih jelas lagi. Perhaps nggak perlu komentari ya di sini ya tentang apa ini ya, sense of belonging. Kekasihku kepunyaanku, tapi aku kepunyaan dia. Kalau kita memiliki, ya kita menikmati. Kalau kita dimiliki, kita memberi diri untuk dinikmati. Pernikahan yang sehat itu saya menikmati dan dinikmati. Gak bisa cuma menikmati tapi gak mau dinikmati. Itu selfish. Atau sebaliknya dinikmati tapi sendiri nggak bisa menikmati, nggak diberi akses untuk menikmati ya. Ya saudara jadi budak lah, itu bukan suami bukan istri, tapi hubungannya kok lebih mirip master and slave kayaknya ya, tuan dan budak gitu. Yang satu cuma dinikmati saja, yang satu jadi sapi perah or whatever istilahnya gitu. Tapi kalau kita mengatakan kayak seperti ini, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia ya. Ada pernikahan yang sehat di sini ya. Tadi bicara tentang peperangan bersama ya, menghadapi musuh yang sama gitu, rubah-rubah kecil, dan seperti di sini berjanji ya untuk mengalahkan atau menanggulangi musuh ini. Oh, saya lupa by the way, tadi ada kata kami ya yang kita bilang di dalam bahasa Indonesia itu ada keindahannya sendiri. Mengapa kan ada keindahannya gitu? Waktu kedua mempelai ini ya mengatakan kami akan memerangi rubah-rubah ini. Berarti ada public deklarasi ya. Ini bukan cuma berjanji ngomong secara intimate, kita kayaknya mesti bener-benerin loh ya Pak, take care supaya nggak ada serigala-serigala di dalam kehidupan ini. Bukan cuma ngomong berdua sih, mengumumkannya keluar gitu, mengumumkannya keluar supaya yang lain juga dengar gitu. Satu public declaration bahwa couple ini akan memerangi nabi-nabi palsu, ya. Ajaran-ajaran yang menyesatkan tentang pernikahan, ya. Tapi juga sekaligus menjaga kekudusan pernikahan itu. Ya. Pernikahan kan kita ini ya selalu ingin supaya jemaat itu hadir ya, karena memang perlu saksi. Memang pernikahan bukan sakramen sih, ya. Nggak seperti baptisan perjamuan kudus ya, tapi ada kemiripan di dalam pengertian apa sih? Kita di dalam baptisan ya, kita nggak melakukan private baptisan ya, nggak ada. Private baptisan itu apa ya? Private perjamuan kudus, nggak ada gitu. Ini mesti ada saksinya gitu. Demikian juga pernikahan kan ya, perlu ada saksinya. Mengapa sih? Ya karena ini adalah public declaration. Gitu. Pernikahan is a public declaration, bukan sesuatu yang saudara intimate sendiri, ngomong-ngomong sendiri, menikmati sendiri ya. Again, Kidung Agung nggak mengajarkan itu sih, tidak. Gitu. Maka pakai kata kami ini indah juga ya terjemahan bahasa Indonesia. Nah baru kita masuk sekali lagi balik ke ayat yang ke 16, 17. Mereka affirm ya bahwa mereka saling memiliki. Ini bicara tentang saling memiliki, bukan memiliki yang sifatnya sepihak ya, tapi saling memiliki, saling memberi diri juga untuk dinikmati oleh pasangan ya, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Terakhir ayat yang ke-17. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Dan buat saya ini ayat yang paling menarik di dalam bagian terakhir ini ya, seperti kita katakan maksud ayat pertama tadi ada motif tentang ini ya, kijang lompat-lompat gunung ya. Nah di sini lagi ya ada kijang, terus kemudian ada itu ya gunung-gunung dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah kata kembalilah. Atau dalam bahasa Inggris pakai istilah turn ya, turn kalau diterjemahkan itu memang ya kembali gitu. Tapi turn kemana maksudnya? Saudara kalau baca simple mungkin ya masuk dong maksudnya, iya kan winter kan sudah selesai gitu, ya masuk dong kembali gitu. Memang dia asalnya dari mana saudara? Memang dia asalnya dari mana gitu? Sebelum dia ngintip-ngintip dari luar itu dia sebelumnya di dalam gitu. Dari dalam keluar ngintip suruh balik lagi supaya masuk lagi. Gila kali saya gambaran kayak begini. Lah ngapain ngintip dari luar sudah di dalam gitu? Dia dari tempat lain lah of course gitu. Dari tempat lain datang ngintip, terus waktu perempuan ini bilang kembalilah. Maksudnya kembalilah gitu. Bukan kembalilah kepadaku, bukan kembalilah ke sana gitu. Diusir saya kalimat ini sebetulnya gitu. Kalau mau pakai istilah
yang lebih vulgar gitu ya. Kembalilah, turn away, kembalilah ke sana. Apa sih ini artinya saya? Delayed gratification ya. Jangan salah ini ya saya, mengerti Kidung Agung seperti satu kitab yang mengajarkan free sex lah atau apa gitu ya. Tapi ini ada penguasaan diri saya. Ini belum waktunya. Belum waktunya. Jangan mendahului waktu Tuhan. Jangan mengumbar nafsu. Kembalilah. Oh ini sudah very passionate sih. Sebetulnya kalau mau dibilang ya susah juga nahannya ini kan. Sudah kepingin sih terus terang saja. Lumrah kok, ini manusiawi gitu. Dua-duanya sedang kepingin gitu. Tapi terus kemudian terakhir perempuan ini mengatakan kembalilah, berlakulah seperti kijang ya. Lompat-lompat lagi gitu, bebas. Saya belum mau mengikat kamu, belum. Nah untuk mereka yang percaya bahwa Kidung Agung ini ada perkembangan, itu di dalam komentar itu lumayan rumit ya penafsirannya gitu. Brueggemann misalnya mengatakan kita salah kalau baca Kidung Agung ini seperti kayak satu drama gitu ya. Drama itu ada jalan ceritanya, ada klimaksnya dan sebagainya. Kita keliru. Tapi penafsir yang lain mencoba untuk membaca seperti itu. Jadi ini dibaca, ini belum nikah, nanti nikahnya baru di pasal berapa. Jadi ada development of story gitu misalnya ya. Nah kita kali ini ambil perspektif yang let's say ada drama ya, ada perkembangan story. Ini belum menikah gitu. Belum menikah, belum waktunya gitu ya. Nggak jatuh ke dalam dosa, nggak jatuh kepada excessive love, hawa nafsu ya. Akhirnya terus kemudian ya itu excessive love, hawa nafsu akhirnya ditandai dengan apa Ditandai dengan nggak bisa melihat keindahan ciptaan, ditandai dengan selfish terhadap orang-orang lain ya. Entah pokoknya saya dan istriku dan aku dan istriku dan saya dan suamiku dan suamiku dan saya dan putar-putar gitu terus itu misalnya excessive love ya. False love, tapi ini bukan ini mempersilakan mempelai laki-laki itu untuk menghilang. Silakan kembali kekasihku, berlakulah seperti kijang, aku nggak akan mengikat engkau. Seperti anak rusa ya, lompat-lompatlah kembali di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Saya bisa menunggu, saya akan menunggu dengan sabar. Bukan berarti kalau kamu pergi terus kemudian saya jadi broken hearted terus kemudian kita berarti sudahan ya. Mulai di sini kita temen aja ya gitu. Oh bukan. Enggak gitu ya. Kita akan kejar terus gitu, tapi kejar terus itu ada waktunya untuk membiarkan pasangan itu lompat-lompat. Sudah banyak pacaran itu bubar ya karena salah satunya sederhana, obsesif and possessive gitu. Obsesif dan posesif. Kalau sudah sampai masuk kepada pernikahan, obsesif dan posesif, waduh rumit ya saya. Sudah nggak bisa bubar lagi kan ya, nggak boleh bubar. Ya. Maka mari mempelajari ini ya, bagi saudara yang belum menikah. Nah, waktu kita yang sudah menikah, kita juga bisa tetap belajar. Belajar apa saya? Ya ini ya saya, memberikan space, memberikan tempat ya di sini. Ada waktunya ya, di mana keterikatan itu dibentuk, di mana komitmen tanggung jawab dan sebagainya. Tapi ada waktunya juga menyediakan delayed gratification. Sudah tahu istilah delayed gratification kan? Delayed gratification itu saudara sudah ada keinginan, tapi sudah tahan. Ya. Nah, di dalam teori delayed gratification, ini by the way nggak berbenturan ya dengan Alkitab gitu. Meskipun ini bukan ajaran khusus dari Alkitab, tapi di dalam ini ya Pak, pengamatan dunia sehari-hari. Di dalam delayed gratification itu saudara tunggu ya, itu untuk masuk kepada satisfaction yang lebih klimaks gitu. Justru orang yang seringkali nggak bisa ada delayed gratification nih. Saya mau sekarang gitu, pokoknya sekarang gitu, harus sekarang gitu. Nanti seperti cerita itu ya, Amnon dan Tamar, yang setelah terus kemudian si Tamar itu diperkosa ya, lalu setelah diperkosa apa yang terjadi itu? Yang terjadi dengan Amnon bukan cinta, tapi disgusted, muak dia. Sampai Tamarnya sedih sekali. Lu gimana sih sudah ditidurin, sekarang malah dicampakkan begitu saja ya. Kurang ajar sekali ya si Amnon. Sampai akhirnya dia dibunuh ya. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia ya. Yang di dalam hidupnya itu nggak ada delayed gratification. Dia nggak mau nunggu, nggak mau nunggu. Pokoknya mesti sekarang. Yang saya mau sekarang ya itu sekarang. Harus terjadi sekarang. Tapi ayat 17 ini mengatakan, oh tidak demikian. Ini perempuan yang penuh dengan penguasaan diri. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah ke sana. Kembalilah ke sana. Turn away, kembalilah. Jangan masuk. Nanti kita gosong lagi ya. Gosong oleh hawa nafsu. Kamu kembalilah, jangan masuk. Kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa.
Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami bisa renungkan di dalam segala keterbatasan kami, baik membahasnya maupun kami mengertinya. Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus boleh membuat kami untuk mengagumi, dan di dalam belas kasihan anugerah Tuhan kami juga boleh mengalami keindahan cinta ciptaan Tuhan yang Engkau sudah berikan, karuniakan di dalam kehidupan kami sebagai komunitas umat yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, dan demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.